Puji Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur juga untuk penyertaannya yang begitu ajaib. Kalau sampai hari ini kita juga boleh dipelihara dan kita diberikan kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Kita bawa pujian syukur kita, pengagungan kita hanya kepada Allah kita yang kudus, yang memberikan setiap kita kesempatan untuk menikmati satu hari lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel. Dan kami mau datang Tuhan, beralaskan kerendahan hati kami. Kami mau dipulihkan, kami mau dikuatkan. Kami mau selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berserah. Mari kita katakan, Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kami berjalan, Engkau selalu menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan kembali, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita mau katakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah kemuliaan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Terbukti sampai hari ini Engkau memelihara setiap kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan, kami sudah menyenangkan Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, kami naikkan pujian syukur kami Tuhan.
Kami mau lebih lagi sorak-sorai memuji Engkau. Karena Engkaulah sukacita kami, Engkaulah yang memberi kami pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita. Kita mau katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Tuhan kembali. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta. Tuhan, amin. Kita di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati. Mari kita angkat lagu pujian, kasih setiamu nyata bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian-pujian kita. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Dia berikan kita hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, tangannya. Aku diberkati, aku dilimpahi
pujian ini kembali. Katakan kasih setiamu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang selalu memberikan kita sukacita dan kemenangan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke tempat-Mu yang kudus, dan kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan. Saat ini tibalah saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu lewat persembahan kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, supaya persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman setiap kehidupan kita, dan firman Tuhan yang akan selalu mengajarkan kita. Firman Tuhan yang selalu menuntun langkah kaki kita, dan firman Tuhan yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga berdiri. Hanya kerinduanku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu.
kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, Engkau mendengar setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan Engkau tahu kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak lambat untuk mengenali Engkau dengan benar. Sehingga Tuhan, jangan sampai kami gagal dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon kiranya Engkau terus menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu, dan buat kami mengerti, memahami untuk kami dapat melakukannya. Supaya orang melihat Engkau ada di dalam diri kami dan mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah menikmati pujian, penyembahan, juga persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah itu mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga ibadah kami yang kami lakukan kepadamu adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kehadiran-Mu di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur dan kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Kita sama-sama berkata, amin, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa kita yang ada, kita percaya kita tidak sendiri, ada Roh Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada malaikat Tuhan juga bersama-sama dengan kita untuk sama-sama memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 2024 ini kita diajak untuk membangun manusia rohani kita. Jangan sampai kita lambat dalam pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam tahun 2024 ini kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Bahkan hal-hal yang tidak kita duga bisa saja terjadi di luar dari kendali kita. Namun pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel itu menjadikan satu peringatan buat kita, sehingga kita masuk di dalam yaitu perjanjian Tuhan. Kita tahu dalam generasi yang pertama yang dipimpin oleh Musa, bangsa Israel dibawa keluar dengan tangan yang kuat. Mereka disertai oleh tiang awan dan tiang api. Mereka juga dapat melewati lautan. Namun apa yang terjadi saudara? Mereka lambat dalam mengenal akan Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka mencobai Allah. Mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sehingga dalam ceritanya, dalam kisahnya saudara, hampir semua tidak masuk di dalam perjanjian Allah, di tanah yang Tuhan janjikan. Mereka gagal, mereka tidak beruntung. Hanya yaitu Yosua dan Kaleb lah, dan generasi yang kedua yang bisa memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dan diberkati Tuhan, amin. Di dalam menjalani tahun 2024 ini, oleh karena itu biarlah masing-masing kita boleh menyadari hal ini untuk kita bersama-sama membangun manusia rohani kita. Supaya apa? Supaya keberhasilan dan keberuntungan itu kita alami. Jangan sampai saudara itu menjadi proses atau tertunda, bahkan kita tidak mengalami sama sekali. Tuhan mau agar kita bisa mengalami keberuntungan, keberhasilan dalam melewati tahun 2024 ini. Oleh karena itu, biarlah kita masing-masing membawa diri kita untuk membangun manusia rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya hal yang perlu kita renungkan, hal yang perlu kita pikirkan
apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ya. Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di bumi ini? Itu yang akan menjadi perenungan diri kita untuk kita menjalani tahun 2024 ini, saudara. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan, saudara akan simak, dan kita akan pahami apa yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang panggilannya, pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Agar murid-murid itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang janda yang minta haknya untuk dibela oleh seorang hakim yang lalim. Dijelaskan di sini bahwa meskipun hakim itu tidak takut Tuhan, karena janda ini terus-menerus datang ke hakim tersebut, akhirnya janda ini ditolong juga. Saudaraku, jika hakim yang lalim saja bisa menolong orang, apalagi Bapa kita yang di surga, ia tidak akan, bisa katakan, tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Amin. Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Namun di dalam ayat yang ke-8 bagian akhir, di sini yang perlu menjadi perhatian buat kita, Yesus menutup perumpamaan itu dengan berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Jangan sampai kita lambat akan pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apa hubungannya berdoa dengan tidak jemu-jemu dengan perkataan Yesus, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Ya. Karena di sini dikatakan bahwa Yesus itu mengajarkan berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan juga ia berkata, adakah iman di bumi ini? Lalu apa hubungannya dengan doa yang tidak jemu-jemu dengan perkataan Tuhan, adakah iman di bumi ini? Hubungannya, saudara, antara
berdoa dengan tidak jemu-jemu dengan perkataan Yesus, adakah iman di bumi ini? Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus hendak memberitahukan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau doa kita ingin segera didengar atau dijawab oleh Tuhan, berdoalah dengan iman. Amin. Berdoalah dengan iman. Iman artinya mempercayai, meyakini, ya, melakukan apa yang diucapkan. Dan saya mau bertanya kepada kita semua, menurut saudara, apakah Tuhan akan menjawab doa kita jika kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena iman tadi mengatakan mempercayai, meyakini, melakukan apa yang dikatakan. Sekarang pertanyaan buat kita. Apakah Tuhan akan menjawab doa kita jika hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan? Sudah pasti jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak akan menjawab doa kita kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita tahu bahwa jawaban Tuhan tidak akan mendengar doa kita, Tuhan tidak menjawab doa kita, untuk apa kita masih terus berdoa terus menerus? Kalau kita sendiri tahu dan sadar bahwa orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan, doanya tidak didengar. Untuk apa kita berdoa terus menerus? Karena di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya berdoa dengan iman artinya Tuhan mau kita seperti kisah seorang, yaitu anak yang durhaka, saudara. Kalau kita membaca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 24, di situ dikatakan di mana seorang anak yang minta harta warisan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, dan kemudian dia berpoya-poya sampai jatuh miskin. Saat anak ini sadar, saudara, dia mau kembali kepada ayahnya. Dia berkata di dalam hatinya, kalau saya kembali kepada Tuhan, kepada Bapakku, enggak dianggap anak tidak apa-apa. Jadi pelayan pun saya akan lakukan, saya akan bersedia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika anak itu datang di hadapan orang tuanya, apakah orang tuanya mengusirnya? Tidak. Ketika dia lihat anak itu kembali, dia rangkul, dia peluk. Dia berikan cincin. Dia adakan pesta luar biasa, saudara. Padahal dalam hati anak ini hanya berkata, kalau aku kembali kepada Bapa, walaupun aku tidak dianggap sebagai anak, hanya pembantu saja, aku akan lakukan. Aku akan bersedia. Tetapi tanggapan Tuhan luar biasa, di luar dari perkiraannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa ketika anak itu kembali, ayahnya merangkul dia, mengenakan cincin, membuatnya pesta besar. Ini sungguh luar biasa. Tuhan mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita belajar dari anak durhaka ini, di mana hidup kita yang tadinya durhaka semau kuat, ya, suka-suka, tidak mau taat dengan Tuhan, sampai akhirnya jatuh miskin dan mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Tapi saat kita bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan yang adalah firman, maka firman Tuhan katakan dia mau hidup mentaati kembali apa kata Tuhan. Di situ Tuhan langsung menerima kembali dan menolong kita. Amin, saudara. Ini yang perlu saudara perhatikan. Tuhan segera, kalau kita kembali kepada firman itu dan melakukannya,
Tuhan segera menolong kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya doa dengan tidak jemu-jemu bukan berarti berdoa terus menerus, tidak. Ya. Sedangkan kita hidupnya hidup semau kue, suka-suka kita. Tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Berharap agar doa kita dijawab oleh Tuhan, itu adalah salah besar. Itu salah besar. Kita berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita tidak ada perubahan. Hidup suka-suka, hidup tidak melakukan firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Berharap agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ya, ini adalah salah besar. Di sini dikatakan jika Tuhan menemukan iman dalam doa kita, maka kita tidak perlu lagi seperti janda yang terus-menerus minta tolong kepada hakim yang lalim. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk segera menolong kita. Amin, saudara. Untuk segera, kenapa? Ada iman di dalam diri kita. Tadi saya katakan orang yang beriman mempercayai, meyakini, melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang kita percayai. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jika doa kita mau dijawab Tuhan, pastikan kita hidup sesuai firman Tuhan. Jika Tuhan mau agar kita mengampuni orang, maka kita pun harus mengampuni. Ketika firman Tuhan berkata, engkau harus mengasihi orang yang membenci kamu, engkau harus kasih. Ketika Tuhan berkata engkau harus memberi tumpangan kepada orang, berikan tumpangan. Ketika Tuhan berkata kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan itu perlu, kembalikan saudara, jangan ditahan-tahan karena itu milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau, saudara. Dan masih banyak hal lagi yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan jika kita mau mentaati, maka Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menjawab doa kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-7, di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Arti tinggal di dalam firman ini berbicara tentang ketaatan mutlak. Berbicara tentang ketaatan mutlak terhadap perintah Tuhan Yesus. Tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan kita bersandar kepada Tuhan. Mengikuti ajaran, mengikuti keinginan, mengikuti agenda Tuhan. Dan juga kita harus memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan setiap hari. Jika demikian saudara, firman Tuhan katakan mintalah. Mintalah apa saja ya, yang engkau, yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Tuhan katakan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk kita mulai membangun manusia rohani kita. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan membangunnya. Sia-sialah orang yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang turut menjaga kota tersebut. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kalau saudara ingin melihat keberhasilan, keberuntungan di tahun 2024, mari kita hidup dalam firman. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita percaya kepada Tuhan berarti kita percaya kepada firman Tuhan. Percaya kita kepada firman Tuhan,
itu akan memberikan pengaruh bagi pandangan hidup kita, saudara. Itu akan memberikan pengaruh dalam tingkah laku kita dan perbuatan kita sehari-hari. Sehingga pujian itu akan terjadi dalam hidup kita. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Amin, saudara. Firman itu Allah. Kalau kita mempercayai firman Tuhan yang kita terima itu, kita membacanya, kita merenungkannya, melakukannya, maka saudara akan mengenal siapa Allah yang saudara sembah itu. Allah yang kita sembah adalah Allah pembuat mujizat. Itulah sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak ditentukan oleh apa yang dia lihat. Hidupnya ditentukan oleh karena dia percayanya akan Tuhan. Amin. Mari kita bawa diri kita, saudara. Kita bangun terus menerus manusia rohani kita. Sehingga kita dapat menikmati hidup itu indah. Tuhan mau agar kita menikmati hidup ini, saudara. Kadang-kala kita hidupnya mau suka-suka seperti yaitu anak yang durhaka tadi. Ya. Hidup semau gua, mau lepas dari orang tuanya. Dengan uang yang dia punya, dengan kemampuan dia punya, dia pikir dia bisa hidup di luar dari orang tua. Dan apa yang terjadi? Ya. Ternyata tidak bisa. Untuk makan pun dia tidak bisa, jatuh miskin. Karena malunya dia tidak mau diakui sebagai anak. Jadi pelayan pun, jadi pembantu pun, aku bersedia melakukannya. Saudara, ketika dia kembali, sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan anak ini. Sama, saudara. Ketika kita mulai menyadari, saya tidak mau hidup suka-suka saya. Saya mau belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kalau kita baca itu tidak akan mempengaruhi apapun, saudara. Tetapi ketika kita membaca, kita renungkan, kita lakukan, itu terjadi sesuatu dalam hidup kita. Mari kita belajar, walaupun kita hanya sedikit, mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain karena kita hanya kelompok kecil. Tapi mari kita bangun dari yang kecil ini, kita membangun diri kita. Membangun manusia rohani kita. Saya mau jadi orang yang berhasil. Saya mau menjadi orang yang beruntung seperti yang Tuhan firmankan. Ya. Saya enggak mau seperti generasi orang Israel yang pertama, walaupun dia sudah melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan, mengalami banyak hal Tuhan sudah tolong, tetapi mereka tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Akhirnya apa? Mereka melakukan kejahatan. Mereka percabulan, mereka juga mencobai Tuhan dan banyak kejahatan yang dia buat. Sehingga Tuhan katakan dia tidak layak, dia tidak beruntung. Dia tidak masuk dalam perjanjian itu. Tapi kita mau seperti generasi yang kedua. Amin, saudara. Yang senantiasa mengingat apa yang firman Tuhan katakan. Dia ikutin apa yang Yosua katakan. Dia tidak bersungut-sungut. Ya, akhirnya dia memasuki tanah perjanjian itu. Biarlah hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan itu adalah Allah yang harus kita percayai. Harus kita dengar, kita lakukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, jalanin aja, saudara. Saudara minta kekayaan kepada orang pintar, apa yang disuruh orang pintar, walaupun itu sulit, kita berusaha untuk mewujudkannya. Ya. Tuhan tidak mempersulit kita. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita, mengingatkan kita. Asal kita mau tunduk, taat, melakukan aja. Ya. Maka janji Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Amin, saudara. Karena itu mari kita sama-sama membangun manusia rohani kita. Kita akan lihat apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi keinginan hati kita. Tuhan tidak akan ulur-ulur,
Kita tidak seperti wanita janda tadi, ya, yang terus menerus ya, meminta, ya. Karena Tuhan tahu ada iman di dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Inilah renungan firman Tuhan yang untuk kita ingat, untuk kita pikirkan renungan untuk menjalani tahun 2024 ini. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil sampai mengakhiri tahun 2024. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala. Haleluya, Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih kebenaran firman-Mu, hamba-Mu telah sampaikan kepada umat-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong mereka, mengingatkan akan apa yang mereka dengar. Karena kami rindu Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan kami dapat raih di tahun 2024 ini Tuhan. Bahkan kami dapat melewati dengan kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Kami menyerahkan umat-Mu ini dalam tangan-Mu. Walaupun hanya seberapa, namun kami percaya kami punya Allah yang besar. Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang mengenal setiap hati mereka. Dan pertolongan-Mu tidak pernah Engkau undur-undur. Pertolongan-Mu tidak akan pernah Tuhan Engkau ulur-ulur, Engkau akan segera menolong. Karena itu berkati umat-Mu, matraikan firman-Mu di dalam setiap hati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan angkat dengan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Saya ingin mengingatkan saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan bertanya, adakah aku mendapatkan iman di bumi ini?
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi manusia yang lambat mengenali Tuhan yang kita sembah, sehingga kita lupa akan semua kebaikan Tuhan. Kita hidup suka-suka semau kuat, tidak mau mentaati. Biarlah peristiwa bangsa Israel generasi yang pertama itu menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita gagal, kita tidak beruntung, atau tertunda, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Mulai saat ini kita mau belajar, kita mau memperbaiki kehidupan manusia rohani kita. Kita akan membawa diri kita untuk lebih mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, merenungkan, melakukan firman. Sehingga saudara lihat firman Tuhan berlaku dalam hidup kita. Aku tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong, dan Tuhan akan segera untuk menolong kita. Karena Tuhan sendiri berkata, jika engkau ada di dalamku dan firmanku ada di dalam engkau, mintalah apa saja yang kau kehendaki, Tuhan akan lakukan buat kita. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Saya minta Bapak Santo berdoa buat firman Tuhan. Mari kita satukan hati. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih kami hadir mati seberapapun kau memberkati kami. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau bersatu hati. Kami mau lebih lagi Tuhan, jadi seperti apa yang kau mau. Berkati kami semua. Ya, apa yang ditabur jatuh ke hati yang subur, berbuah, bertumbuh, berbuah dan berakar. Sehingga kami menjadi jemaat yang semakin bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman, saudara. Namun sebelumnya, saudaraku, tolong ini ibunya lagi serak deh. Baik, ya. Saudara, di depan itu ada kotak pembangunan gereja, ya. Selama ini kita berdoa, Tuhan, saya ingin tempat di pinggir jalan, ya, supaya untuk leluasa untuk kita beribadah. Nah, kita tidak cukup hanya doa, saudara. Kita mau belajar ada tindakan iman, ya. Ada tindakan iman di dalamnya. Saudara merasa diberkati, saudara bisa memberi. Tidak ditentukan berapa jumlah harus memberi. Berikan dengan sukacita. Kalau merasa sudah diberkati Tuhan, berikan dengan sukacita, ya. Saudara, itu. Dan langkah yang kedua yang saya ambil di sini, saudara, setiap minggu saya akan sediakan makanan, saudara, dan saudara hanya menggantikan yaitu 10.000, ya. Boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Semua modal, semua keuntungan kita akan masukkan di kotak persembahan itu, persembahan pembangunan, ya. Dan itu nanti akan dibuka 1 tahun, kita buka sama-sama, ya, di malam di Desember, malam terakhir, ya saudara, ya, malam tanggal 31, ya. Kita rame-rame kita buka, ada berapa kas kita, kemudian kita akan tabungkan. Kita akan belajar untuk hal itu, saudara, ya. Saya percaya kalau kita, firman Tuhan katakan berdoa tanpa ada tindakan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi berdoa dan ada tindakan
itu akan terjadi mujizat. Amin saudara. Kita terus dukung doa, kita doakan ya. Jadi saudara yang minum kopi mungkin kita akan jual 5.000. Mungkin saudara-saudara ada yang Bu, saya juga mau pengen memberi gereja, saya mau jualan, silakan saudara. Cuma saya mengingatkan keuntungan dan juga modal itu akan dimasukkan di dalam kotak persembahan pembangunan ya. Itulah pengumuman saudara yang perlu kita doakan bersama. Dan saya ini juga saya bilang kepada anak-anak sekolah minggu untuk terus berdoa. Karena saya ingat betul bagaimana ketika membangun tempat ini saudara, saya berdoa, sayang sama anak sekolah minggu kita akan berdoa ya, karena kita membutuhkan uang 300 juta untuk bisa membangun. Tapi apa yang dikatakan anak sekolah minggu, jangan 300.000, 1M. Kamu tahu gak 1M itu berapa? Banyak sekali ya. Dan Tuhan mewujudkan sehingga ada bangunan di tempat ini ya. Dan saya pun percaya kalau Tuhan mengendaki semuanya, kita lakukan aja ya. Semua itu yang menentukan adalah Tuhan. Amin saudara. Yang jelas apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Bahkan Allah memperhitungkan semuanya itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat pelayanan ya. Tadi saya katakan bahwa kita harus terus membangun manusia rohani kita. Maka ini pengumuman yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Hari Rabu kita tetap ada doa syafaat di tempat ini. Kita sama-sama yang punya waktu kita berdoa di tempat ini. Kemudian jam 7:30 hari Sabtu itu, hari Sabtunya kita akan ada doa pelayan-pelayan fellowship saudara. Dan jam 7 saya akan siapkan makanan ya. Kemudian yang akan mengambil bagian dalam pelayanan 4 Februari ini adalah saudara Rahel Pawarto. Singer adalah Bapak Santo dan Ibu Liana, pakaiannya adalah putih hitam. Persembahan Ibu Caroline dan doa syafaat adalah Ibu Eli ya. Jadi kita persiapkan dengan baik. Dan iya saudara, nanti setiap minggu ketiga kita akan adakan perjamuan kasih ya. Saudara yang diberkati di Tuhan, saudara bisa bawa apa aja ya. Kita akan makan sama-sama dan saya juga akan menyediakan makanan setiap minggu ketiga. Jadi untuk minggu pertama, kedua dan keempat itu membeli. Amin saudara ya. Kita kalau mau makan saudara bisa membeli, bisa gantikan uang itu ya. Itu aja. Kemudian komsel sudah mulai. Terserah kamu pimpin aja. Nanti Oke, baik ya. Baik, itu saja pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan angkat dengan satu pujian begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
Haleluya. Tibalah saatnya umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon kiranya berkat-Mu Kau curahkan atas kami Tuhan. Kita akan angkat dengan satu pujian. Doa Yabes kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengar, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saya minta Pak Joseph untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, pada siang ini Tuhan kami bersyukur seberapa kami yang ada Tuhan. Tiap firman-Mu Tuhan yang dibentangkan Tuhan oleh hamba-Mu senantiasa Tuhan tidak akan kembali Tuhan. Firman-Mu ada berita bagi kaki kami Tuhan, bagi jalan kami. Tuhan senantiasa juga Tuhan Kau menjaga menyertai kami, sertai lindungi kami Tuhan dimanapun berada Tuhan. Tuhan, teman-teman kami yang tidak hadir, tiap jemaat-Mu yang tidak hadir di tempat ini Tuhan, kami tidak tahu permasalahan apa Tuhan. Kami percaya Engkau akan gerakkan hatinya, Kau jamah hatinya Tuhan, sehingga kembali Tuhan datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami yang sakit, saudara kami, teman kami, jemaat-Mu Tuhan, senantiasa Tuhan Engkau sembuhkan dengan bibir-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan dengan dokter, obat yang diminum Tuhan, sehingga mereka kembali sembuh Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pelayan-pelayan-Mu, WL, pemain musik, semua yang terlibat, hamba-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati Tuhan, apa yang jadi kebutuhan tempat ini Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Bapak dan Ibu tempat ini Tuhan, semakin hari semakin diberkati terus Tuhan, dalam pelayanan dimanapun dia berada Tuhan. Engkau selalu nuntun, jaga, sertai dia Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja kami terus Tuhan, dan terus Tuhan Yesus kami serahkan juga Tuhan pemerintahan Indonesia dalam tangan-Mu. Kau jaga, Kau berkati Tuhan Yesus. Apapun Tuhan permasalahan-permasalahan di pemerintahan Indonesia ini Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan pakai Tuhan menteri, aparat keamanan, dan juga Tuhan wakil menteri maupun presiden Tuhan, wakil presiden, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Semua yang terlibat aparat pemerintahan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk tanggal 14 Februari Tuhan ada pemilu Tuhan Yesus. Engkau turut campur tangan Tuhan, siapapun dia Tuhan Yesus yang akan menang Tuhan nanti Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau jamah hatinya, urapi dia dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami alaskan dalam tangan-Mu. Haleluya. Saudara, kita angkat hati kita akan angkat tangan kita. Kita pandang Allah kita, kenali dia. Dia adalah Allah pembuat mujizat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu, percayalah Tuhan sanggup memulihkan dan menolong engkau. Karena itu sebelum engkau pulang, terimalah berkat apa yang firman Tuhan sampaikan, aminkan dan percaya dalam hatimu dan lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah.
Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Jadilah engkau kepala dan bukan ekor. Jadilah engkau orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang pulanglah, terimalah kasih yang dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuasa pimpinan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus kita akan sama-sama katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati kita.